Satu persatu, kini prajurit Mataram jatuh tersungkur dan tidak pernah bangkit. Kawannya yang lain kemudian segera menggantikannya. Namun setiap kali pula mata tombak dari Wirosobo selalu saja meminta korban. Sementara pertempuran di sayap pasukan sedang berlangsung, pertempuran terjadi hampir pada semua lini. Korban kini terus berjatuhan. Jumlah korban di kedua pihak tidak terhitung hingga mayat-mayat bergelimpangan berserakan di mana-mana. Pertempuran itu sangat sulit kini digambarkan. Mereka tidak hanya bertempur pada tanah yang lapang dan perengan, namun juga terjadi di antara batang-batang perdu, di balik pepohonan, di rerumputan, bahkan sebagian telah melebar di celah-celah bebatuan. Para prajurit Wirosobo kini bertempur bagaikan singa yang terluka. Mereka tidak lagi berpikir tentang hidup dan mati mereka. Bunyi denting senjata diselingi sorak membahana jika ada lawan yang roboh bermandi darah, membuat suasana semakin menjadi kacau, memaksa para prajurit yang terluka itu menyingkir di belakang garis peperangan. "Hancurkan mereka! Jangan sampai ada yang tersisa!" teriak seorang perwira Mataram yang bertubuh gemuk. Seorang perwira Wirosobo menyahut dengan tidak kalah gerangnya. Para kesatria Wirosobo, kalian bertempur untuk mempertahankan tanah tumpah darah yang telah menghidupi, memberi makan dan minum sejak kalian lahir. Karena itu jangan gentar, tumpas habis semua penjajah. Beberapa orang yang mendengar teriakan perwira Wirosobo itu berdesir, bukan saja bagi prajurit Wirosobo, namun juga para prajurit Mataram. Dengan demikian, pertempuran itu menjadi semakin seru. Matahari yang terik kini memanjat semakin tinggi dan pertempuran kini masih berlangsung dengan sengit. Pedang Senopati Mandurorejo yang menempati sayap Garuda bagaikan burung sikatan yang menyambar belalang. Sejumlah perwira Wirosobo berusaha menahan gempuran dari Mandurorejo. Namun mereka kini harus berloncatan menghindar setiap kali sambaran pedang dari Senopati Pengapit Mataram itu mengancam nyawa mereka. Di paruh pasukan, tombak pendek dari Tumenggung Mertoloyo lebih gegirisi. Tombak yang bertangkai pendek itu terus berputar bagai baling-baling, merontokkan setiap senjata prajurit Wirosobo yang menghadangnya. Dari kedua paruh dan sayap itu saja telah membuat prajurit Wirosobo pontang-panting, memaksa mereka harus bertahan mati-matian. Patih Ronggo Pramono yang melihat prajuritnya terdesak kini menggeram dengan marah. Sebelum para prajurit Mataram benar-benar menyobek pertahanan Wirosobo, Ki Patih telah menggerakkan sekelompok prajurit didampingi sejumlah perwira dan juga ketua kelompok langsung menuju ke paruh pasukan lawan. Dalam waktu yang pendek, pertempuran di paruh pasukan itu berlangsung dengan dahsyat. Trisula di tangan Ki Patih Ronggo Pramono menyambar-nyambar dengan sangat cepat, membuat sejumlah prajurit Mataram menjadi kalang kabut. Beberapa di antaranya malah ada pula yang terjungkal tanpa mampu untuk bangkit lagi. Sorak-sorai kini kembali membuncah. Sorak-sorai para prajurit Wirosobo menulikan kuping manakala Trisula Ki Patih telah memungut korbannya. Tumenggung Mertoloyo yang melihat betapa ganasnya Trisula di tangan Ki Patih Ronggo Pramono tidak mau membuang waktunya. Dengan lincah, ia kemudian merobos di antara para prajurit yang tengah bertempur untuk menghadangnya. "Tinggalkan lawan kalian," ujarnya begitu ia mendekat. "Biar aku yang selesaikan orang ini." Beberapa prajurit Mataram yang mengepung Patih Ronggo Pramono kemudian saling berpandangan. Namun hanya sedetik, begitu melihat Tumenggung Mertoloyo telah berada di dekat lingkaran pertempuran,
tanpa berkomentar, mereka kemudian berloncatan meninggalkan medan laganya. Ki Patih Ronggo Pramono kini tertawa panjang. Bahkan tawa itu semakin lama menjadi semakin panjang begitu melihat Tumenggung Mertoloyo mendatanginya. Kaukah Senopati Mataram itu? Katanya dengan masih suara tawa yang berkepanjangan. Benar, akulah orangnya. Tidak perlu berbasa-basi lagi. Mari sekarang kita adu kulit siapa yang lebih ulet. Kembali Ki Patih kini tertawa. Kau kira? Ujarnya masih dengan tertawa. Patih Ronggo Pramono kini justru menjadi heran ketika melihat Tumenggung itu kini justru balas tertawa. Sekilas dilirnya Senopati Utama Mataram yang berewokan itu, namun tidak lama karena sesaat kemudian ia telah menjulurkan trisulanya mengarah pada Lampung. Namun ternyata Tumenggung Mertoloyo telah benar-benar siap. Sebelum ujung trisula itu menyentuh tubuhnya, ia telah meloncat surut. Namun dengan tiba-tiba pula, ia harus kembali melenting ketika serangan susulan telah mengejarnya. Dengan demikian, Tumenggung Mertoloyo harus bersikap sangat hati-hati. Serangan lawannya sulit ia duga, sementara tenaganya pun tidak pernah susut. Rasa-rasanya tenaga Patih Wirosobo yang rambutnya telah memutih itu bagaikan tenaga kuda liar yang tidak pernah ada habisnya. Perang tanding itu kini berlangsung dengan sangat sengit. Selagi keduanya terlibat pertempuran sengit, di bagian sayap yang lain, Ki Buyut Prambanan telah terlibat perang tanding melawan Ki Surengrono. Kedua tokoh penting itu ternyata memiliki ilmu yang sangat sulit untuk dijajaki. Walaupun bertempur dengan tangan kosong, akibat pukulan-pukulan mereka sangat mendebarkan. Menghadapi Ki Buyut Prambanan, Surengrono sering kali kelabakan. Meskipun rambut lawannya hampir seluruhnya telah memutih, gerakan-gerakannya sangat sulit untuk diduga dengan sengatan-sengatan yang mengejutkan. Surengrono yang bertempur dengan penuh kemarahan, kebencian, dan dendam tidak segera dapat menaklukkan lawannya. Bahkan kadangkala ia harus meloncat surut ketika dengan tiba-tiba Ki Buyut balas menyerangnya. Yang membuat Surengrono penasaran adalah hentakan ilmunya tidak pernah berhasil menyentuh tubuh lawannya. Jangankan tubuhnya, pakaiannya pun tidak. Seolah-olah tubuh Ki Buyut telah dibatasi oleh sekat yang tidak nampak. Setiap kali serangannya mengenai tubuh lawan, yang terjadi adalah sebaliknya. Serangan itu selalu meleset beberapa jarak dari sasarannya. Akhirnya Ki Surengrono berdesis. Ke barat. Itu adalah Lembu Segilan. Ki Buyut Prambanan pura-pura tidak mendengarnya. Selagi lawannya termangu-mangu, ia kemudian balas menyerang. Walaupun serangan itu hanya dilakukan dengan ujung jarinya, namun akibatnya sangat mengejutkan. Beberapa kali Ki Surengrono harus meringis menahan nyeri, bahkan sebelum ujung jari lawannya menyentuh kulitnya. Seolah-olah ujung jari lawannya itu menjadi lebih panjang dari jangkauan tangan yang sebenarnya. Semua itu tidak terlepas dari pengamatan Ki Buyut Prambanan. Ia kini memutuskan untuk segera menyudahi pertempuran yang berkepanjangan itu. Ketika Ki Surengrono memiringkan tubuh karena sengatan ibu jarinya, dengan cepat tumit kaki kanannya menghantam pada lambung. Sampai beberapa detik lamanya Surengrono terhuyung-huyung. Sebelum berhasil menguasai keseimbangannya, kembali telapak tangan Ki Buyut telah menyambar keningnya. Ki Surengrono masih berusaha untuk menangkisnya. Ia justru terkesiap ketika dalam waktu yang bersamaan ujung-ujung jari Ki Buyut telah menghunjam perutnya. Mata Surengrono kini terbelalak, namun hanya sedetik. Pada detik berikutnya, ia telah jatuh tersungkur dengan usus yang beramburan. Orang-orang Mataram yang melihat tewasnya Ki Surengrono kini berjingkrak kegirangan.
Ki Surengrono telah mati. Surengrono telah mati. Senopati Wirosobo telah tewas. Teriakan-teriakan orang-orang Mataram itu sempat mengejutkan para prajurit Wirosobo. Seorang perwira berwajah bulat dengan jambang dan kumis melintang kini mendadak terhanyak. "Siapa yang tewas?" tanyanya kepada prajurit yang bertempur di sampingnya. "Ki Surengrono, Ki." "Siapa yang telah membunuhnya?" Kawannya kini menggeleng. Ia kemudian harus meloncat menghindar ketika tombak salah seorang prajurit Mataram kini menyerangnya selagi perwira berjambang itu berteriak. "Edian!" Kemarahan perwira berjambang itu kemudian tertumpah pada prajurit Mataram yang menyerangnya. Tanpa basa-basi lagi, ia melihat prajurit itu tanpa ampun. Pedang di tangannya bergerak dengan demikian cepat dengan arah yang berbeda-beda. Ada kalanya ujung pedang itu bergerak mendatar yang kemudian secara mengejutkan berganti arah ke atas dan ke bawah. Namun lawannya pun adalah seorang perwira yang tangguh. Setiap kali berhasil mendesak lawannya, setiap kali pula perwira Mataram itu berhasil menggeliat dan menghindarinya. Malah tidak jarang dalam kondisi yang terdesak, lawannya itu mampu menyerang dengan gerakan yang membingungkan. Memaksanya harus bertempur dengan sangat hati-hati. Ketika sinar mentari mulai bergeser menuju ke arah barat, daya tahan para prajurit Wirosobo mulai menjadi goyah. Kenyataan ini sempat dilihat oleh Tumenggung Lembu Ampal, hingga beberapa kali ia bahkan harus mengumpat ketika pasukannya terdesak surut. Namun mereka terus berusaha bertahan. Sebagai prajurit sejati, tidak ada kata lain yang ada di benak mereka selain bertempur dan bertempur. Semangat juang pantang menyerah inilah yang membuat orang-orang Mataram geleng-geleng kepala. Dada Adipati Wirosobo pun bagai menggelombang melihat semangat tempur dari para pasukannya. Sebagai seorang panglima perang, ia tahu persis semangat tempur inilah yang dibutuhkan setiap para prajurit untuk dapat menggilas lawan-lawannya. Setidaknya mereka bertahan dari gempuran musuh. Namun ia pun tidak bisa menutup mata bahwa kekuatan lawan sangat mendebarkan. Karena itu para prajurit Wirosobo itu dituntut untuk dapat mengimbangi gerakan lawan mereka. Seperti yang telah diperhitungkan, pasukan Mataram kini bergerak dari berbagai arah. Untuk mengimbangi daya dobrak pasukan lawan itulah Adipati Wirosobo membagi pasukannya pada tempat-tempat tertentu pula. Maka ketika pasukan Mataram bergerak melingkar menjepit daerah pertahanan, dari sayap dan cakar-cakarnya, pasukan Wirosobo telah menghadangnya. Pertahanan lawan inilah yang membuat pasukan Mataram menjadi terkejut. Mereka tidak menduga prajurit Wirosobo yang mereka anggap telah terkepung dapat bertahan di berbagai tempat. Ki Dadap Cengkar yang bergerak melingkar dari cakar kanan pun kini juga terkesiap. Ia tidak menyangka rencana yang telah disusunnya dengan cermat itu dapat dilihat oleh para prajurit Wirosobo. Dengan pedang yang teracung, ia kemudian berteriak dengan lantang, "Serbu! Hancurkan mereka! Hancurkan mereka!" Namun para prajurit Wirosobo tidak mau mati begitu saja. Mereka kemudian langsung menyongsong begitu lawannya mendekat. Pada detik berikutnya, perang di cakar kanan pun telah benar-benar pecah. Suara denting senjata bagaikan genderang pencabut nyawa. Kedua belah pihak kini bertempur dengan tidak mengenal rasa takut. Mereka bertempur bagai banteng yang terluka. Kedua pasukan yang berada di cakar gelaran itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk segera dapat menguasai lawan. Bunyi denting senjata dan lolongan kematian kini telah menegakkan bulu roma. Namun kedua pasukan yang sedang berlaga itu seolah-olah menjadi tuli. Sementara itu, di cakar gelaran yang lain, pasukan Wirosobo harus bertempur mati-matian. Seperti yang telah dilaporkan oleh Telik Sandi Wirosobo,
pasukan Mataram memfokuskan serangannya pada cakar kiri selain pada pasukan induknya. Laporan Telik Sandi itulah yang kemudian menggerakkan Adipati Wirosobo untuk memasang pasukannya lebih kuat pada induk pasukan. Dengan demikian, ia berharap pasukannya dapat menahan gempuran lawan yang datang bak banjir bandang itu. Ki Lurah Randuwatang yang melihat pertahanan para prajurit Wirosobo itu kini menjadi terheran-heran. Ia tidak menduga Panglima Perang Wirosobo yang masih sangat muda itu mampu melihat gerakan pasukan Mataram yang telah diperhitungkan dengan sangat cermat. Perkembangan keadaan ini tidak luput pula dari perhatian Jayengpati, seorang perwira senior prajurit Wirosobo. Tidak ada cara lain yang dapat memecah kepungan lawan selain harus menarik sebagian prajuritnya untuk melakukan kejutan. Tanpa menunggu waktu lagi, ia kemudian memerintahkan prajuritnya untuk melingkar ke sisi kiri. Maju! Hantam pada sisi kiri! Teriak Jayengpati sembari menyerang Ki Randuwatang yang memimpin prajurit Mataram pada cakar gelaran itu. Ki Sumekar yang mendengar perintah itu pun kemudian segera berpaling. Dengan sangat tergesa-gesa, ia menarik beberapa prajuritnya untuk dapat bergerak melingkar. Namun baru saja sempat bergerak, mereka telah dihadang oleh sekelompok prajurit Mataram yang dipimpin oleh Ki Jayasura. Pertempuran sengit kemudian langsung berkobar dengan hebat. Sampai beberapa saat lamanya, sekelompok prajurit Wirosobo yang melingkar itu mengalami kesulitan. Ki Sumekar pun tidak mampu berbuat banyak karena telah dihadang oleh Jayasura. Dalam sekejap, perang antar pimpinan kelompok itu pun tidak dapat dihindari. Ternyata keadaan yang mengkhawatirkan itu tidak hanya terjadi pada cakar gelaran. Di induk pasukan, pertahanan prajurit Wirosobo juga mulai goyah. Jika semula pertahanan prajurit Wirosobo bagai sebuah batu karang yang kokoh, kini mulai terdorong surut. Bahkan di sana-sini, pertahanan yang tertutup rapat itu mulai pecah. Semua itu tidak terlepas dari pengamatan Tumenggung Lembu Ampal yang masih bertempur dengan dahsyatnya melawan Tumenggung Jayasuponto. Dan hal itu memaksa Lembu Ampal dapat mengerahkan seluruh kemampuannya agar segera dapat mendesak lawannya. Akan tetapi, ia tidak dapat membutakan mata dan menulikan telinga karena setiap kali mendengar lolongan panjang dari mulut prajuritnya, hatinya telah tergores bagai sempilu. Perang tanding antara kedua senopati itu kini berlangsung semakin sengit. Tumenggung Jayasuponto terperangah ketika dengan sangat tiba-tiba Tumenggung Lembu Ampal telah mengurai cambuk yang melilit perutnya. Cambuk sepanjang 1 atau lebih 2 tombak itu di ujungnya terpasang logam runcing yang tajam. Tidak ada cara lain bagi Senopati Mataram itu selain ia juga harus mencabut keris pusakanya pula. Begitu keris pusaka itu keluar dari warongkonya, bau harum menohok hidung. Bau harum itulah yang membuat Lembu Ampal terkesiap. Ia sadar pusaka lawannya itu tentulah adalah sebuah pusaka yang ampuh. Terlihat dari sinarnya yang bergemerlapan saat tertimpa oleh sinar mentari. Sekilas dipandangnya, keris pusaka lawannya itu adalah keris yang tidak terlalu besar. Sesaat kemudian, ia langsung menyerang Tumenggung Jayasuponto. Cambuk di tangannya menyambar-nyambar mengurung lawannya dari arah yang berbeda-beda. Ada kalanya cambuk berujung runcing itu bergerak mendatar, lalu secara tiba-tiba berubah melingkar-lingkar sesuai dengan gerakannya yang berputaran. Namun lawannya kali ini adalah Jayasuponto, Senopati Mataram yang terkenal sakti Tigdaya. Serangan lawannya itu tidak lantas membuatnya bingung. Untuk sejenak dibiarkannya lawannya bergerak berputaran. Ketika ujung cambuk Lembu Ampal menerkam tubuhnya, dengan tenang ia kemudian menarik kedua kakinya hingga rata dengan tanah. Dan begitu cambuk itu melayang di atas kepalanya, Jayasuponto langsung membalasnya. Serangan mendadak itu telah membuat lawannya terkesiap. Buru-buru Lembu Ampal meloncat untuk menghindarinya.
sangat mengagumkan. Jarang aku bertemu lawan setangguh Kisanak. Tetapi jangan harap Kisanak bisa lepas dari sentuhan ujung cambukku. Meskipun sentuhan yang paling tipis sekalipun. Mungkin saja Kisanak. Tetapi sebelum Kisanak berhasil membunuhku, prajurit Mataram telah menguasai lawan-lawannya. Lalu apa yang akan terjadi? Silakan Kisanak bayangkan. Dalam keadaan yang wajar, pasukan Mataram seharusnya mampu menghias lawan dengan cepat. Namun ternyata orang-orang Wirosobo mampu bertempur dengan sangat baik, sehingga meskipun terdesak, mereka tidak segera dapat dipatahkan. Baru setelah matahari lengser ke barat, daya tahan para prajurit Wirosobo menjadi anjlok. Pasukan Mataram terus bergerak maju hingga prajurit Wirosobo bertahan mati-matian. Pasukan Mataram yang menguasai hampir seluruh medan perangnya, jumlah korban kini menjadi tidak terhitung. Adipati Wirosobo yang melihat kejadian itu kini menjadi terperangah. Tetapi ia kini juga tidak mampu untuk berbuat banyak. Separuh lebih senopatinya telah gugur, prajuritnya juga telah hancur. Ia kemudian mengangkat tangan setelah Sesunan Agung memerintahkannya untuk menyerah. Para prajurit Wirosobo yang melihat kejadian itu kemudian saling berpandangan. Mereka seperti terhipnotis ketika Sesunan Agung kembali berkata, "Aku minta kepada kalian semuanya menyerah. Yang menyerah akan aku lindungi. Yang menentang akan aku tumpas. Lemparkan senjata kalian sekarang." Suaranya tegas dan penuh dengan wibawa. Kembali mereka kini saling berpandangan. Sebagian kini juga bertanya-tanya. Semacam keraguan kemudian menyeruak di hati para prajurit Wirosobo. Namun setelah melihat junjungannya menyerah, sebagian mengikuti perintah itu. Mereka kemudian melemparkan senjata mereka masing-masing. "Bagus. Yang menyerah silahkan berkumpul di pojok sana," ujarnya sambil menuding pada pojok halaman pintu gerbang. Mereka yang telah membuang senjata kemudian bergerak ke arah samping. Ternyata keputusan itu banyak mempengaruhi kawan-kawannya yang lain. Seluruh prajurit Wirosobo kemudian akhirnya menyerah. Kabar kekalahan itu telah membuat seisi istana menjadi gempar. Suara tangis saling susul menyusul. Permaisuri Wirosobo yang keluar dari persembunyiannya kini tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Selagi semua orang berkumpul di halaman depan, Sobo Wulung terbangun dari pingsannya dengan wajah yang terbenam dalam genangan darah. Darah terus mengalir dari sebuah luka yang menganga pada bagian sisi tubuhnya. Samar-samar perwira jaga itu teringat 6 orang prajurit Mataram telah menyerangnya dengan tombak dan pedang begitu ia keluar dari biliknya karena suara ribut. Yang satu menghantam kepala dan yang lain menyerang perutnya. Dengan merangkak pelan-pelan, ia kemudian berjalan pada sepanjang lorong-lorong yang porak-poranda. Sobo Wulung merasakan sakit yang menghujam pada dirinya sampai di ulu hati. Tanpa pedang dan tanpa senjata apapun pula, ia bersikeras untuk mencari junjungannya. Mayat-mayat prajuritnya kini bergelimpangan di sembarang tempat. Di lorong, di sudut, di pinggir tembok, dan di depan-depan pintu kamar. Rasa nyeri di kepalanya yang benjol membuatnya ingin serasa muntah. Kepalanya terasa berputar-putar, lalu kemudian ia terjatuh. Sobo Wulung berusaha bangkit dan berdiri. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, ia kemudian menuju kamar Adipati Wirosobo yang terletak di bilik sebuah taman. Ingin rasanya ia berteriak, namun suaranya kini bagaikan tertelan pada kerongkongan. Sekilas matanya kini menebar berkeliling. Istana telah porak-poranda. Banyak bangunan yang kini telah dimakan oleh api. Beberapa orang prajurit tergeletak tidak berjauhan. Sebagian dari mereka bahkan ada pula yang tidak berkepala. Sobo Wulung
kini memasuki bilik pribadi Adipati Wirosobo. Namun ia tidak menemukan junjungannya ada di kamar yang telah porak-poranda itu. Masih dengan tertatih-tatih, ia kemudian memasuki sebuah kamar yang lain yang isinya sudah habis terbakar. Di antara bara api, kenangan-kenangan kehitaman nampak berkilauan. Di antara dinding dan tirai-tirai yang penuh cipratan darah, kini terlihatlah 2 orang mayat yang terbujur kaku di kamar itu. Dalam keadaan kalap dan sedih, Sobowulung memaksa untuk terus berjalan. Di depan pintu sebuah kamar tergeletak beberapa orang juru taman dan sejumlah emban dalam keadaan yang tidak bernyawa. Di belakang sebuah meja dilihatnya seorang prajurit dengan perut yang menganga. Dengan memaksakan diri kembali, Sobowulung tertatih-tatih meninggalkan kamar itu menuju ke halaman belakang. Sambil memiringkan kepalanya, lamat-lamat ia mendengar suara orang yang berbicara. Dengan kedua tangan yang masih bergelayutan pada tiang-tiang dan tembok bangunan istana, ia kemudian melangkah dengan sangat pelan. Di sebuah sudut, Sobowulung kemudian berhenti. Suara orang yang berbicara itu semakin jelas. Dengan memanjangkan leher, ia melihat banyak orang yang berkumpul di halaman. Orang-orang yang tidak dikenal itu berdiri mengepung Adipati Wirosobo yang tanpa senjata. Ia bisa menebak junjungannya itu telah menjadi bandan. Dengan suasana hati yang campur aduk, Sobowulung kemudian bersandar pada dinding dan jatuh terduduk. Ia sudah tidak ingat lagi bau anyir yang berbaur dengan bau rambut dan daging yang terbakar. Ia sama sekali tidak menduga musibah itu akan terjadi. Sampai beberapa saat lamanya, perwira jaga yang telah menjadi semakin tua itu tidak segera mampu berkata-kata. Sobowulung duduk mematung dengan pandangan yang kosong dan tanpa suasana apapun. Demikianlah, di saat malam yang gelap itu mulai menyentuh bumi Wirosobo, pasukan Mataram telah memenuhi seluruh halaman istana. Pertempuran kini telah benar-benar usai. Seperti yang dijanjikan oleh Sesuhunan Agung, seluruh prajurit Wirosobo diampuni dan dikembalikan pada kedudukannya masing-masing. Sejak malam itu, Wirosobo telah ditaklukkan. Pangeran Haryo, yaitu Adipati Wirosobo, tidak dihukum. Ia dikembalikan seperti kedudukannya semula sebagai seorang adipati di bawah kekuasaan Mataram. Setelah Wirosobo berhasil ditaklukkan, Sesuhunan Agung kemudian bergerak menuju ke selatan. Panarukan digempur. Tanpa melakukan perlawanan yang berarti, Panarukan kemudian tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Sesuhunan Agung kemudian juga menyerang Blambangan. Meskipun Adipati Blambangan bertahan mati-matian di daerah pojok selatan Jawa wilayah timur itu, akhirnya juga takluk kepada Mataram. Tanpa mengenal lelah, Sesuhunan Agung terus mengembangkan sayapnya. Pasukan Mataram bergerak ke arah timur kemudian. Madura menjadi sasaran berikutnya. Setelah menggilas Madura, Malang juga berhasil dikuasai. Setelah Madura dan Malang jatuh, penaklukan-penaklukan di daerah Jawa Timur terus dilakukan. Dari Malang, Sesuhunan Agung bergerak ke utara untuk menggempur Surabaya. Surabaya adalah negeri yang paling besar di wilayah timur, akhirnya juga mengaku takluk pada Mataram pada tahun 1625.